Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulimifida dari kelas 5A. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar bisnis. Pengertian bisnis. Secara umum, bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang atau jasa kepada konsumen untuk memperoleh laba. Sedangkan secara etimologis, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 3 penggunaan, tergantung penggunaannya. Jika singular, kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba. Business is then simply a system that produce goods and service satisfy the need of our society. Kemudian, tujuan bisnis. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, mengatasi berbagai risiko. Selanjutnya, produk dalam kegiatan bisnis meliputi yang pertama, tangible goods, atau yang biasanya disebut barang-barang yang dapat diamati oleh panca indera manusia. Contohnya seperti mobil, motor, sepeda, dan rumah. Yang kedua, intangible goods atau jasa. Produk yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen menggunakan jasa tersebut. Contohnya seperti jasa guru, dokter, dan pengacara. Kemudian, fungsi bisnis. Fungsi bisnis dapat ditinjau dari kepentingan mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama, mikrobisnis. Mikrobisnis sebagai kemampuan aktivitas bisnis yang memberikan kontribusinya pada pihak yang berperan secara langsung terhadap proses penciptaan nilai, seperti karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Yang kedua, makrobisnis. Makrobisnis sebagai kemampuan aktivitas bisnis dalam memberikan kontribusinya pada pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam pembentukan dan pengendalian bisnis, seperti masyarakat sekitar perusahaan, bangsa dan negara, dan sumber daya manusia. Kemudian, elemen-elemen dalam bisnis. Yang pertama, modal atau kapital. Modal dapat berbentuk material dan non-material. Modal dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis, seperti memperoleh bahan baku, upah tenaga kerja, dan sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana mengelola modal secara optimal, sehingga bisnis yang dijalankan dapat berhasil dengan sukses. Yang kedua, bahan baku atau material. Faktor produksi yang sangat penting dalam melaksanakan aktivitas bisnis, utamanya untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Sehingga, untuk mencapai keunggulan bisnis, kualitas bahan baku perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian, sumber daya manusia,
human resource. Menurut Nawawi, bahwa SDM yang diperkerjakan dalam sebuah perusahaan harus memenuhi kualifikasi, yang artinya harus memiliki kemampuan kompetitif dan memiliki kemampuan berkualitas tinggi. Dan yang terakhir, keterampilan manajemen, manajemen skill. Keterampilan yang paling penting adalah keterampilan memungkinkan manajer dapat membantu orang lain sehingga menjadi lebih produktif di tempat kerja. Keterampilan dasar manajer terdiri dari 3 kategori, yaitu keterampilan konsep, keterampilan manusiawi, dan keterampilan teknis. Selanjutnya, jenis-jenis bisnis. Yang pertama, jenis bisnis menurut nilai kegunaannya. Bisa berupa form utility atau kegunaan bentuk. Form utility adalah mengubah dari bentuk tertentu menjadi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti mebel, roti, genteng, keramik, dan kain. Yang kedua, place utility atau kegunaan tempat. Memindahkan atau menyalurkan barang atau jasa ke tempat-tempat yang dekat dengan jangkauan konsumen. Contohnya, seperti transportasi atau pengangkutan barang maupun manusia. Yang ketiga, time utility atau kegunaan waktu. Time utility yakni yang memiliki fungsi untuk penyimpanan dari suatu barang agar saat dikeluarkan bisa lebih bermanfaat dan bernilai lebih tinggi. Contohnya, pergudangan, bulog, dan penyimpanan di pelabuhan-pelabuhan. Dan yang terakhir, possession utility, kegunaan kepemilikan. Possession utility yakni untuk menciptakan atau memenuhi kegunaan kepemilikan terhadap suatu barang atau jasa. Contohnya, kendaraan, rumah, dan peralatan. Yang kedua, jenis bisnis menurut kegiatannya. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah suatu bahan atau sumber-sumber yang ada agar tercipta suatu produk yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi, berlandaskan dari suatu sistem produksi. Contohnya, pertambangan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Yang kedua, pabrikasi atau manufaktur. Bisnis yang melakukan pengolahan atau perakitan, contohnya seperti pabrik gula, pabrik mobil, dan sebagainya. Pemasoknya adalah produsen dan pengumpul, sedangkan pelanggannya adalah distributor, pedagang eceran, atau konsumen akhir. Yang ketiga, distribusi. Proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai pada waktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Pemasoknya adalah produsen, pengumpul, dan pabrikan. Sedangkan pelanggannya adalah pedagang eceran atau konsumen akhir. Yang keempat, retail. Bisnis yang melakukan perdagangan eceran. Pemasoknya adalah produsen, pengumpul, pabrikan, atau distributor. Sedangkan pelanggannya adalah konsumen akhir. Yang kelima, konsumsi. Setiap pemakaian barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pemasoknya adalah produsen, pabrikan, distributor, dan pengecer.
Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai SOP, Standard Operating Procedure. Apa itu SOP? SOP, Standard Operating Procedure, adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan dan penggunaan fasilitas pemrosesan dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi dan telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan serta sistematis. Kemudian, tujuan SOP. SOP dibuat untuk menyederhanakan suatu pekerjaan supaya berfokus pada intinya, tetapi cepat dan tepat. Dengan cara ini, keuntungan mudah diraih, pemborosan diminimalisasi, dan kebocoran keuangan dapat dicegah. Hal ini biasa diterapkan pada perusahaan yang kompetitif, yakni perusahaan yang semua pekerjaan bisa diselesaikan secara tepat waktu. Jadi, SOP dibuat untuk menyederhanakan proses kerja supaya hasilnya optimal, tetapi tetap efisien. Manfaat SOP. Berikut manfaat adanya SOP bagi perusahaan. Yang pertama, menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Yang kedua, menjadi salah satu alat training dan juga alat ukur kinerja karyawan. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, memberikan efisiensi waktu karena semua sudah terstruktur dalam sebuah dokumen tertulis. Selanjutnya, jenis-jenis format SOP. Menurut Richard Stubb, berikut adalah jenis format SOP. Yang pertama, format sederhana. Format sederhana dapat digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya memuat sedikit kegiatan dan memerlukan sedikit keputusan. Format SOP ini dapat digunakan dalam situasi di mana hanya ada beberapa orang yang akan melaksanakan prosedur yang telah disusun dan biasanya merupakan prosedur rutin. Dalam format ini, kegiatan yang akan dilaksanakan cenderung sederhana dengan proses yang pendek. Yang kedua, format hierarki. Format hierarki merupakan pengembangan dari format sederhana. Digunakan jika prosedur yang disusun panjang, lebih dari 10 langkah, dan membutuhkan informasi lebih mendetail. Akan tetapi, hanya memerlukan sedikit pengambilan keputusan dalam format hierarki. Langkah-langkah telah diidentifikasi dan dijabarkan ke dalam sub-sub langkah secara terperinci. Yang ketiga, format grafis. Jika prosedur yang disusun menghendaki kegiatan yang panjang spesifik, maka format ini dapat dipakai. Dalam format ini, proses yang panjang tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub proses yang lebih pendek.
yang hanya berisi beberapa langkah. Hal ini memudahkan bagi pegawai dalam melaksanakan prosedur. Format ini juga bisa digunakan jika dalam menggambarkan prosedur diperlukan adanya suatu fotograf atau diagram. Keempat, format flowchart. Flowchart merupakan format yang biasa digunakan jika dalam SOP tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang banyak, kompleks, dan membutuhkan jawaban ya atau tidak yang akan mempengaruhi sub langkah berikutnya. Format ini juga menyediakan mekanisme yang mudah untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para pegawai melalui serangkaian langkah-langkah sebagai hasil dari keputusan yang telah diambil. Selanjutnya, komponen-komponen dari SOP. Yang pertama, tujuan. Menjelaskan tujuan untuk apa SOP dibuat. Yang kedua, ruang lingkup. Menjelaskan aktivitas atau subproses bisnis apa saja yang termasuk dalam SOP. Secara deskriptif, menyatakan di mana awal dan akhir prosedur ini. Yang ketiga, referensi. Menunjukkan referensi yang menjadi dasar legalitas SOP. Contohnya seperti surat keputusan rektor, surat edaran, peraturan universitas, dan peraturan Kemenristek-Dikti. Yang keempat, definisi. Menjelaskan istilah khusus, terminologi, atau singkatan dalam SOP yang perlu dipahami untuk persamaan persepsi. Dan yang terakhir, penanggung jawab. Menunjukkan pihak yang bertanggung jawab dan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pihak-pihak ini yang akan muncul sebagai aktor pelaku dalam diagram alir. Suatu sistem dapat menjadi aktor bila ada aktor lain langsung menggunakan iuran dari sistem. Contohnya, sistem pembuatan NIM atau sistem menghasilkan lembar transkrip. Kemudian, kriteria pembuatan SOP. Yang pertama, SOP harus ditulis secara singkat, langkah demi langkah, dengan pemilihan komponen yang tepat dan perintah yang bersifat afirmatif. Yang kedua, tampilan SOP harus mudah dibaca dan dimengerti dengan cepat. Yang ketiga, gunakan kata kerja dalam kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Yang keempat, gunakan pernyataan positif, bukan pernyataan negatif. Yang kelima, SOP harus bersifat fleksibel dan dapat diubah sesuai kebutuhan. Kemudian, elemen-elemen dalam SOP. Yang pertama, judul atau nama SOP-nya. Yang kedua, tujuan, yaitu alasan dibuatnya prosedur. Yang ketiga, ruang lingkup, yaitu menyebutkan kegunaan untuk bidang atau kegiatan prosedur ini yang berlaku. Yang keempat,
Definisi untuk menjelaskan istilah khusus yang ada dalam prosedur. Yang kelima, acuan, yaitu daftar dokumen informasi yang diperlukan untuk memahami prosedur ini sepenuhnya. Keenam, penanggung jawab. Penanggung jawab keseluruhan pelaksanaan prosedur ini. Yang ketujuh, langkah pelaksanaan, yaitu urutan pelaksanaan prosedur. Dan yang terakhir, dokumen terkait, yaitu dokumen yang mendukung prosedur. Misalnya, seperti formulir, rekaman hasil, dan sebagainya. Contoh SOP. Di sini, contoh SOP berupa perusahaan Indofood. Indofood memanfaatkan sistem layanan konsumen Indofood yang terpusat sehingga masyarakat dapat menghubungi mereka melalui saluran telepon bebas pulsa dan surat elektronik atau melalui saluran media sosial. Dalam menerima masukan konsumen, Indofood mengacu pada standar operasional prosedur mereka untuk menanggapi setiap pertanyaan atau keluhan konsumen sesegera mungkin. Pada tahun 2021, Indofood menerima dan menanggapi lebih dari 136.000 umpan balik, di mana 94% diantaranya adalah pertanyaan tentang detail produk dan promosi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.